Balik lagi di Blar Podcast. Oh, keren. Dar. Blar. Aduh. Oke, baru kemarin episode tentang bercerita. Sekarang kita mau agak sedikit filosofis. Wah, ini mantap nih. Kita mau coba gitu ya. Wah ya. Kita tadinya mau openingnya mau masuk ke ini, kulik lagu Selamat Ulang Tahun itu. Lagu-lagu yang sering familiar. Oke. Tapi bukan lagu Jambro, tapi lagunya dimana ada liriknya tentang panjang umurnya, itu bagian dari kesehatan. Sebenarnya kalau misalkan berdasarkan data, mungkin biar agak keren dikit ya. Usia rata-rata manusia bisa bertahan itu di tahun 1900 itu 32 tahunan. Cukup singkat juga. Dan di tahun 2021 usia harapan hidup itu bertambah jadi 71 tahun. Wow. 32 tahun di umur 1900. Itu juga gak nyangka ternyata. Iya, aku Ya singkat juga ya. Iya. Aku juga pernah riset juga terus ternyata yang di zaman batu itu ternyata umurnya nggak sepanjang gitu juga. Rata-rata sekitar segitu juga, 20 sampai 30 juga. Nah, jadi pertanyaan memang balik lagi perkembangan zaman, perkembangan teknologi akhirnya membantu manusia yang tadinya sakit bisa jadi tahu obatnya apa. Kan jadinya kita bisa berumur bisa lebih panjang. Cuman yang secara agak mungkin yang perlu jadi pertanyaan, sebenarnya seberapa penting sih kalau kita punya umur yang panjang? Kenapa sih manusia itu harus punya umur yang panjang? Emangnya apa masalahnya kalau misalkan manusia itu umurnya ya udah pendek-pendek aja? Jadi ya udah kalau udah mati kan yang nggak ada yang bisa terjadi seperti apapun, ya berjalan begitu saja. Nanti akan ada penerus lagi dan ya sampai akhirnya bumi ini ya punah gitu mungkin, atau bumi ini mengalami akhir zaman segala macam. Nah kalau dari kalian sendiri sebenarnya seberapa penting sih manusia itu berumur panjang, atau kalian punya jawaban yang berbeda juga nggak apa-apa? Karena kalau aku sih ada orang-orang yang aku tanggung gitu. Paling itu sih yang yang aku butuhkan untuk umur panjang gitu. Mungkin kalau aku punya anak nanti seperti itu. Karena aku pikir juga sebenarnya kalau untuk diri sendiri pun juga sebenarnya kalau umur panjang atau umur pendek kan sebenarnya pada endingnya ya kita kan kalau matiin pasti kan ke akhirat ya, ke percayaanku lah ya. Ya pada endingnya juga perhitungannya tetap adil lah gitu, seperti itu. Jadi kayak gitu sih. Kalau nih Lutfi? Kalau aku yang pertama karena mungkin masih pengen ada banyak hal baik yang pengen ku kasih gitu ya. Kayak manfaat-manfaat atau ilmu yang masih pengen ku gali lagi, kayak maksudnya sampai umur 24 sekarang aja tuh masih banyak itu, setiap tahun tuh ketemu dengan pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin bisa ku kembangin juga, bisa ku sebarkan juga, bisa ku berikan juga ke orang lain yang mungkin sekiranya membutuhkan kayak gitu. Jadi yang paling pertama sih aku masih pengen bisa nebar manfaat gitu. Terus yang kedua juga ya kayak Om Afi tadi ya, mungkin masih banyak harapan-harapan orang juga di sekitar yang mungkin tanggungan-tanggunganku juga yang masih berharap sama aku juga. Jadi aku masih pengen juga setidaknya ada di samping mereka gitu sampai ya mungkin nanti waktunya yang udah bisa aku lepas, atau mungkin sekiranya udah cukup nih. Ya kan kita nggak tahu sampai umur berapa ya, tapi kalau untuk saat ini aku sih masih belum bisa nentuin. Cuman kalau emang dikasih umur panjang ya tadi aku masih pengen nyebar manfaat dan bisa berada di samping orang yang ya aku sayang sih kayak gitu. Kalau Om sendiri gimana? kurang lebihnya sama sih, lebih ke arah agak beda antara ketika dulu masih single sama ketika akhirnya sudah menikah dan punya anak. Dimana kalau dari aku, kenapa aku umur panjang, kayak ada kebahagiaan tersendiri yang rasanya itu muncul otomatis ketika bisa memberikan manfaat, kayak nemanin anak main. Terus seandainya anak udah makin besar tapi aku tua renta dan tidak bisa mengimbangi kegiatannya, kayaknya rasanya kayak sedih banget gitu. Nggak bisa jogging bareng misalkan, atau berenang bareng misalkan. Atau pernah juga kayak nonton di video pendek juga, kayak ada satu adegan orang tua yang dia posisinya jatuh di tanah, terus anaknya lari-lari mendekati jalan raya, terus orang tuanya kayak berusaha untuk kejar, cuman kayak ya fisiknya nggak kuat, terus akhirnya anaknya itu kayak hampir ketabrak, tapi itu ada orang lain yang membantu. Kan jadi kan di situ kayak oh iya penting banget ya namanya kesehatan itu, dimana ya kita bisa jadi ngelindungin orang-orang yang kita sayang kayak gitu. Cuman pertanyaan berikutnya kalau dari akunya jadi ini seperti ini, memangnya kalau seandainya
kita nggak berumur panjang, bayangan kalian sebenarnya hal buruk apa sih atau hal-hal yang negatif apa yang emang akan terjadi kalau kalian seandainya tidak berumur panjang? Pernah kebayang nggak sih? Aku sebenarnya kebalikan yang tadi aku bilang ya. Mungkin kayak orang tua aku ya lebih agak sulit lah nanti kan, yang bantuin lebih sedikit. Jadi mungkin ada kakakku ada yang 2 gitu. Tapi mungkin akan lebih sulit lah jadinya gitu. Yang biasa dibantuin ada 3 orang bisa jadi cuma 2 gitu. Terus ya paling kayak gitu aja sih, orang terdekat aja sih kayaknya yang mungkin akan merasa rugi ya. Kalau ini berarti Bingung ya kalau misalkan apa yang terjadi ya. Ya mungkin yang pertama ya tadi ya, ya orang-orang sekitar, keluarga juga pasti ya sedih, bukan karena ya aku juga nggak ada, tapi ya sama karena mungkin jadi nggak bisa ngebantu apa-apa lagi. Mungkin nanti ya sekarang aja nggak usah, sampai sekarang masih ada lah aku kontribusinya, walaupun misalkan di rumah cuma pulang kadang sore ya masih ikut nganter-nganter, nyupir apa gitu kan. Mungkin nanti ya nggak ada lagi nih bisa bantuin kalau bapakku kerja apa kan, jadi lebih repot lagi, harus nyewa mobil, nyewa supir segala macam gitu. Jadi lebih banyak lagi lah beban-beban yang dialamin. Terus juga kayak ada kan beberapa organisasi yang aku jalanin juga, dan itu memang masih bermasalah. Dan mungkin kalau nggak ada aku nih yang sekarang mungkin ngebalancein itu untuk tetap jalan, mungkin aku nggak tahu itu akan seperti apa regulasi dan kegiatannya nanti ke depannya. Jadi lebih ke apa sih istilahnya, kerugian itu lebih ke apa sih istilahnya, ke orang-orang yang mungkin ya ada sama aku gitu, maksudnya di sisi aku gitu. Cuma kalau mungkin yang enggak, ya mungkin mereka akan senang dan menang gitu, karena ya tadi kayak organisasi aja kan ya memang adalah beberapa yang berseberangan, dan karena ada aku itu kan jadi mereka nggak bisa banyak bertindak macam-macam kan, jadi kayak gitu. Aku jadi kepikiran, mungkin kayak kesannya pertanyaan nakal sih, kayak bagaimana kalau seandainya nggak ada kita, malah kehidupan orang-orang kita sayang jadi lebih baik. Misalkan kayak ya mungkin kayak diriku terus ternyata kayak aku duluan pergi meninggalkan anak dan istriku, ternyata anak dan istriku memang awalnya kayak merasa kehilangan, terus akhirnya dia berjuang, dan akhirnya karena udah cuma satu-satunya harapan, cuma satu dari istriku doang, terus akhirnya dia malah jadi bekerja keras dan akhirnya malah berdaya juang lebih, dan akhirnya memungkinkan untuk bisa menghasilkan uang yang mungkin bisa lebih banyak daripada aku sekarang. Kayak itu pernah kepikiran kayak gitu Mas? Pernah. Kadang aku mikir apa keluarga atau lingkungan sekitar tuh begini karena ada aku ya. Kadang aku mikir kayak gitu. Jadi kalau misalkan mungkin memang ya kayak tadi Om bilang ya, dengan ya pengorbanan kita, maksudnya kita pergi, terus mereka malah rise up, justru mereka malah lebih bersinar. Ya kalau menurutku ya alhamdulillah, aku malah bersyukur. Menurutku setidaknya ya mungkin alasannya kan karena nggak ada lagi nih orang yang bisa lagi ngebantu aku, nggak ada lagi yang bisa aku jadi apa istilahnya sandaran atau andalan. Aku harus bisa lebih mandiri dan jadi rise up. Ya justru aku bangga kalau kayak gitu. Justru kan maksudnya nggak justru menyerah dan terpuruk sama keadaan kan. Makanya apa sih istilahnya, terkadang memang bahkan dalam film-film ya, dalam suatu karakter gitu, terkadang pengorbanan itu perlu ada untuk adanya sebuah penciptaan gitu. Justru kehancuran ada untuk dibuatkanlah sebuah penciptaan gitu kan. Ya kayak apa sih kayak kita yang tadi kita singgung kayak akhir zaman, hari kiamat kan itu ya mungkin dihancurkan semua. Untuk apa? Untuk kita dipersatukan di satu tempat ya, di akhirat. Ya kadang nanti dengan amalan masing-masing ya bisa di surga atau di neraka ya seperti itu. Tapi kan istilahnya untuk dipersatukan sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia kan. Nah kalau misalkan endingnya mereka rise up, berarti ya udah setidaknya manfaatku masih ada gitu, kayak memberikan motivasi ke mereka untuk mereka lebih bangkit lagi itu. Kalau Lutfi, Afi balik Bu. Untuk apa? Untuk referensi ke diriku sendiri ya. Kalau menurutku ya aku kan tadi ini ya, aku digantungi oleh orang-orang yang cukup lemah ya, maksudnya nggak orang sih ya, makhluk lah. Kayak aku merah pura-pura ya, pura-pura gitu. Terus ya walaupun katanya sepele ya, tapi aku cukup sayang sekali sama pura-pura ini, karena dia udah 16 tahun 17 tahun lah gitu. Terus juga kan aku digantungi oleh ya orang tua gitu, yang menurutku sih
Kalau menjadi lebih bahagia ketika aku mati, sepertinya sih tidak, karena hmm, karena aku cukup memprovide apa yang jadi basic needs mereka gitu, dan kemungkinan justru mereka akan kesulitan gitu, dan akan merasakan kesulitan seperti yang dulu lagi yang rasakan gitu. Paling sih kayak gitu sih. Jadi dan aku kan tidak melakukan abusive ya gitu, KDRT kan gitu ya, kekerasan gitu dalam rumah tangga atau tempat tangga ya, kayak KDRT gitu. Aku rasa sih seperti tidak menjadi lebih bahagia sih ketika aku mati. Gitu. Nah, kalau aku kepikirannya ini jadi sesuatu yang menurutku jadi bukan agak penting, menurutku penting karena dengan kita tahu dengan ketiadaan kita akan dampaknya seperti apa, menurutku jadi kayak dari diriku, oh pasti ya mungkin bisa jadi lebih baik, bisa jadi rest up, tapi rasanya akan sangat sayang kalau misalkan diriku, misalkan kalau referensi diriku kayak diriku nggak ada, jadinya kayak misalkan aku kan basicnya seneng banget kalau misalkan pengembangan karakter anak tuh dimulai dari minat dan bakat, dan aku merasa bahwa fondasi yang paling kuat itu datang dari aku, dan aku pingin itu terwujud dalam anakku kayak gitu. Dan itu sebuah goal yang besar, yang karena itu aku jadinya kayak ya dengan adanya itu kalau misalkan aku nggak berhasil, maka mimpi yang besar ini nggak akan pernah tercapai. Maka dengan adanya hal yang itu, dengan adanya konsekuensi, aku akhirnya berusaha untuk mencari cara bagaimana bisa berumur hidup lebih panjang kayak gitu. Itu yang tadi aku bilang ya, salah satunya sih kalau dari aku kayak berolahraga, terus kayak ya mulai-mulai dikit lah jaga-jaga pola makan, walaupun masih agak suka ya kebablasan kayak gitu. Nah, aku pengen diskusi kalau dari kalian sendiri kan udah tahu nih dampaknya kalau seandainya nggak terjadi apa yang kalian nggak terjadi ketika kalian berumur panjang, kira-kira dampaknya seperti apa, dan otomatis kan berarti kalian ada perjuangan atau usaha-usaha yang dilakukan supaya hal itu nggak terjadi. Nah, kalau dari kalian berdua, siapa yang duluan? Lutfi. Ya, kalau dari aku sih yang aku udah jalanin lama dan emang cukup berasa sih efeknya ya, aku cut gula sih. Jadi aku udah berapa tahun ya? 3 tahun. Aku nggak pernah makan gula pasir selama 3 tahun itu. Ya kecuali kalau misalkan emang lagi cheating ya. Tapi itu pun aku kalau cheating tuh aku nggak pernah cheating yang emang basicnya manis gitu. Kayak misalkan kayak donat atau apa gitu. Aku nggak pernah cheating itu. Paling aku kalau cheating cheatingnya yang kayak soto kayak gitu, mie ayam kayak gitu. Itu tetap ada gula. Nah itu bahkan habis sehasil itu aku hindari itu kayak gitu. Gula dari tepung atau maksudnya? Gula dari gula rafinasi, gula putih. Kan soal nggak tahu ya, aku lihat mie ayam ya kan nggak pakai gula, paling garam. Tepung gitu ya tuh. Di ayamnya suka dikasih kecap kan ada gula. Saya gula aren, gula merah gitu. Nah itu juga aku hindari itu juga. Begitu. Apa awal mulanya memilih gaya hidup kayak gitu? Aku sih awalnya buat ngilangin jerawat ya. Oke. Karena jerawat kan lumayan masif gitu. Terus dari aku SMP tuh aku terus cari cara untuk menghilangkan si jerawatnya itu. Aku coba segala macam cara, dan akhirnya sampai aku nemuin bahwa yang bisa menghilangkan ya dari pola hidup sehat itu. Sama sebenarnya aku juga sekarang mulai zero, aku kan zero sugar, aku mulai zero oil juga sih, mengenai zero oil juga gitu. Itu dan ya tapi pada endingnya aku mikir-mikir jadi lebih sehat juga sih gitu ketika awalnya untuk menghindari jerawat, tapi dipikir bisa jadi lebih bijak juga lah kayak gitu seperti itu. Oke. Kan sebenarnya nggak bisa merubah gaya hidup itu kan nggak gampang kan. Berarti proses perjuangannya kayak gimana sampai akhirnya benar-benar bisa zero. Pasti kan kayak aku bayangin mencoba hal yang berbeda itu pasti ya ada jatuh turunnya, kayak kadang nggak tahan terus ingin nyoba lagi kayak gitu. Apa langsung mulus-mulus saja? Awalnya aku sih transisinya itu, gradasinya itu adalah
sama kayak aku tuh uji coba dulu kayak apa gimana sih kalau respon kena gula aren, gimana sih kalau respon kena ini apa makanan ini gitu. Mungkin itu jadi transisi juga ya pada akhirnya sampai oh yaudah aku nggak bisa ini apa akhirnya aku bisa lebih mantap lah untuk bisa zero sugar sama zero oil gitu. Dan yang kenapa bisa termotivasi ya aku sih melihat hasilnya ya, maksudnya kayak aku ngerasa lebih fresh gitu, lebih ya melakukan aktivitas jadi nggak mudah capek seperti itu, dan hasil berat badan juga lebih terkontrol. Jadi dengan hasil seperti itu sih yang membuat aku jadi termotivasi lah untuk konsisten seperti itu. Walaupun memang cukup banyak sekali sih tantangannya, apalagi mungkin di awal ya. Dan ya tantangannya sih lebih ke ini Pak. Untuk awalnya itu kadang kita cukup malu juga ya sebenarnya awal-awal itu. Karena kan apalagi zaman 2021-an tuh kan 2022-an lah ya. 2022-an yang benar-benar mulai konsisten itu kan orang-orang masih pada jarang ya terkait pengurangan gula, diganti stevia itu kan jarang gitu. Jadi di saat itu tuh kadang kadang khawatir juga sih terhadap persepsi orang gitu. Maksudnya kan kalau dulu tuh kan mengganti gula jadi pemanis lain, stevia atau aspartam itu kan identik dengan orang kena diabetes. Iya. Aku mikirnya bahwa aduh nanti orang bakal ngira aku tuh kena diabetes atau nanti aku akan dijauhkan lah, pokoknya dipandang aneh lah gitu. Aku sih khawatir itu ke situ. Terus lama-lama ternyata nggak apa-apa. Kadang kita suka keluarin di tengah-tengah, misalnya lagi makan bareng kita keluarin stevia misalkan. Itu awalnya agak-agak malu juga diomongin lah apa gitu. Tapi ya lama-lama ya orang hanya penasaran aja, orang bisa curious sama hal itu. Terus akhirnya udah tuh kan orang udah pada tahu. Nah ya next step masalah di sosialnya adalah ketika orang memberikan. Nah ketika orang memberikan ke kita, nah pada awalnya kita juga gak enak juga tuh buat nolak kan. Karena kan ngasih pemberian ke kita nolak kan rasanya gak enak, dan dia juga awalnya mungkin kecewa ya. Dan itu kan lumayan banyak kan sosialnya kan. Itu sosial di kantor, teman di luar, teman di sini, atau di saudara sini. Ibaratnya kan aku kan istilahnya ya perlu untuk mengenalkan diriku ke semuanya gitu. Dan pasti kan setiap itu ada respon yang beda-beda juga gitu. Ada respon yang ya udah santai, ada juga respon yang bersih dikit doang apa-apa, bersih dikit aja lah gitu. Ada juga kadang yang maksa juga gitu. Jadi paling tantangannya itu sih di awal. Cuman pada akhirnya aku bisa lewat juga sih. Pada akhirnya mereka juga akhirnya bisa mengenali juga, dan akhirnya mereka udah hafal juga kayak misalnya dia bawa makan atau Afif pasti nggak mau. Jadi biar kayak gitu sih. Kalau ini Kalau yang pertama sih memang olahraganya memang nggak yang teratur banget, nggak yang jogging gitu, enggak, tapi lebih nyari sela-sela waktu buat kayak tetap ngambil jam-jam bangun pagi, sama itu tetap push up. Terus sama setiap kayak ada waktu longgar tuh biasanya kan ada halaman tuh di rumah, ada alat pull up juga di rumah. Terus juga masih punya adik juga yang emang basicnya sama-sama ya suka bela diri juga. Jadi kadang masih suka sering-sering sparring-sparingan, terus buat jaga badan bugar gitu. Terus sama ya ke Paskib tiap minggu itu kan juga ngajar, masih sering-sering ikut kayak push up bareng, masih suka ikut lari. Jadi ya alhamdulillah sih, maksudnya kegiatan dalam seminggu itu kerja kan juga masih gerak kan. Terus ditambah dengan weekend itu juga masih ada kegiatan yang entah jalan-jalan atau Paskib, itu masih ada kecimpungannya sama olahraga. Jadi yang penting sih kalau aku nggak ninggalin sedikit kayak olahraga sih, setidaknya bangun pagi sama kita tetap dapat push up biar tetap dapetin apa sih istilahnya ya kebugaran badan aja tiap pagi gitu. Karena memang ketika udah mulai jalanin olahraga yang teratur waktu dulu ya, waktu 2019 itu waktu masih rajin nge-gym, terus juga masih istilahnya masih rajin banget lah olahraga kayak lari, push up, sit up, gitu-gitu, pull up. Itu beda banget, kayak bangun pagi tuh segar, tidur tuh nyenyak banget. Maksudnya
ya hampir jarang banget ada chance kayak kebangun karena apa gitu. Jadi badan tuh udah kayak tidur tuh udah bener-bener pules, bangun juga hampir jarang banget tuh kayak kesiangan. Bangun pasti selalu awal kalau misalkan tepat ya, misalkan jam 10 tuh pasti sekitar jam setengah 6, jam 5 tuh biasanya udah bangun kayak gitu. Nah itu yang ku alamin sih pas lagi olahraga. Nah itu yang ku terapin sampai akhirnya kuliah. Terus pas kerja kan mungkin emang lebih sibuk, malamnya kadang ya ada kegiatan-kegiatan kayak ngerjain laporan atau mungkin ya main lah segala macam. Jadi ya setidaknya dalam satu waktu itu aku tetap dapetin kegiatan olahraganya itu push up sama sit up ya. Itu nggak dipatok berapa. Kalau aku selalu mikir ya tetap dapat aja minimal walaupun 5 kayak mau 10, yang penting tetap dapetin sedikit-sedikit peregangan badan biar jangan sama sekali badan dimanjain buat istirahat terus sih kayak gitu. Bahkan kalau istilah-istilah kayak aku lagi main games nih, kayak main PS gitu, terus kayak loadingnya lama atau misalkan kayak ada part lagi update games, itu biasanya aku pakai istilah-istilahnya buat kayak tadi misal jumping jack atau apa, yang penting tetap dapetin gerak. Nah kadang-kadang bahkan kondimen-kondimen games atau activity yang aku pakai kayak aku gini Nintendo Switch gitu ya, itu kan aku pakai juga buat terjaga kebugaran badan, buat main sama keluarga, ayo main bulu tangkis, ayo kita main volley, itu lumayan loh, padahal cuma mungkin ya kita main kisaran 5 menit, itu udah ya berkeringat gitu. Kadang biasanya tradisi aku matiin AC dulu, baru main biar istilahnya lebih keluar lah gitu kan, apa sih istilahnya ya keringatnya, terus juga energinya gitu. Nah, ya alhamdulillah sih sampai sekarang masih kerasa bugar juga. Bahkan aku kayak pas skip nih ya. Itu untuk kegiatan kayak lari, sit up tuh kadang aku masih bisa ngerasa lebih kuat dibanding yang ku ajarin gitu. Kayak lari misalkan aku cuma suruh 10 kali, kadang bahkan aku masih bisa lanjut sampai 15 kali, sampai 20 kali gitu. Terus juga kayak suara. Alhamdulillah sih dari 2018 sampai 2025 suara aku tuh masih bisa yang panjang gitu, sama kayak dulu gitu, bahkan bisa lebih panjang naik gitu. Itu kan berarti ya badan gue juga masih lumayan bugar untuk apa sih istilahnya nge-push si tenaga atau endurance ini gitu untuk beraktivitas yang lumayan besar, apalagi ditambah timingnya pagi sampai sore gitu. Jadi ya aku ngerasa ya itu udah jadi bagian kayak kegiatan olahraga aku gitu, panas-panasan, bergerak sana sini, terus kayak lari, berteriak, push up gitu. Jadi ya kalau aku sih kayak gitu. Dan ya di rumahnya itu tadi regulasinya ya aku pakai juga buat kalau bisa ya sambil main games ya dengan beli kondimen-kondimen yang bisa ngebikin aku tetap bergerak gitu. Berarti sebenarnya ada masa-masa ini juga kan ya? Ada masa-masa di mana kita bosen nggak? Misalnya kan kayak bosen ngelakuin hal yang kita bangun untuk menjaga kesehatan atau supaya berumur panjang. Kalau dari kalian berdua biasanya atau kayak di rumah kan ada muncul rasa bosan nggak tuh, udah kebal aja gitu jaga gula, jaga oil. Jadi sih kalau untuk jaga gula, jaga oil memang aku sih berkeyakinan bahwa keinginan untuk makan atau untuk apa ya, untuk makan terus lapar kayak gitu memang kita nggak bisa kita stop gitu. Iya, stop gitu. Jadi memang ada pernah bilang juga kalau misalnya kita diet itu kita nggak boleh lapar gitu. Jadi yang kita perlukan adalah harus cari alternatif yang mirip-mirip lah seperti itu. Ya kalau aku kan tepung nggak apa-apa, tepung terigu nggak apa-apa. Jadi cuman kalau aku beli roti kan roti itu udah ada gula, butter dan lain-lain. Akhirnya aku coba bikin rotinya. Terus juga kayak mie ayam kan kalau beli kan ada gulanya, jadi aku beli bahannya, aku bikin bumbu sendiri, akhirnya aku masak ke situ. Cuma menurutku ada beberapa hal yang emang nggak bisa diganti, yaitu susu sih kayak gitu. Nah susu itu kadang masih kangen kayak pengen gitu. Tapi itu yang menurutku tantanganku sih di situ sih, di susu. Dan menurutku makanya untuk orang yang emang pengen ngurusin badan doang, pengen ngurusin badan dan oke dengan susu, menurutku itu dietnya mudah sekali lah kayak gitu. Oke dengan susu maksudnya nggak apa-apa. Iya, maksudnya nggak apa-apa minum susu. Kalau aku kan menimbulkan efek jerawat tuh kalau aku minum susu. Nah karena kalau menurutku kalau misalkan susu udah oke dan yang ada alergi lain itu bisa tuh gampang diganti, gula pasir diganti stevia, udah rasanya masih sama persis kayak gula pasir biasa. Tapi kalau susu itu yang
yang nggak bisa diganti kacang, diganti yang lain tuh beda rasanya. Nggak gurih kayak susu lemak itu beda gitu. Nah kalau misalkan diet yang apa istilahnya diet gula aja, nah itu enak tuh kita kalau mau pergi kemana-mana misalkan ke apa beach time atau apa masih bisa tetap diet juga gitu dengan bisa beli kopi susu tapi nggak pakai susu gula kayak gitu. Pas abangnya nuangin gula, langsung ditangkap bang. Stevia aja bang. Iya gitu kan iklan langsung kan. Maaf kita nggak sponsorin ya dek. Nggak bisa. Naik. Kalau sih, Kalau aku sih ya itu ya. Kalau udah kerja tuh udah berubah banget lah. Berubah banget Iya, polanya. Iya. ngulang-ngulang kegiatan yang Betul. sama. Betul. Aku ngalamin banget. Maksudnya sempet kayak pernah tuh waktu itu berapa kali ya. Bahkan kalau sekarang pun bahkan udah bosan banget kalau sekarang ya. Maksudnya dulu tuh bahkan lebih rajin banget. Dulu tuh kayak aku masih bisa nge-gym. Terus masih single. Iya, pacar juga masih nge-gym. Masih sempat tuh. Kadang berdua juga nge-gym kan. Masih bisa ngajak kayak jogging tiap minggu pagi. Masa masih Satu gym berdua doang. enggak. Ya Satu treadmill bareng-bareng. ikut menemani lah. Masih ada lah momen itu. Terus gini otot telur. Kayak gini kan. Kalau mah kecil banget. Kok sama kayak aku ya? Ya maksudnya masih ada gitu, masih nyempetin buat olahraga yang rutin, minggu jogging dijadwalin, malam Rabu atau malam Sabtu biasanya tuh buat nge-gym gitu. Berlama kayak bosen juga, ya makin nambah ya kayak beban kehidupan gitu ya, entah kerja juga, terus kuliah juga waktu itu. Sekarang juga kan punya juga banyak titipan-titipan yang kayak punya adik juga, jadi makin gak punya ruang aja gitu buat kita keluar bebas. Kalau misalkan kayak ngambil waktu 2 jam 3 jam dalam 1 minggu tuh bisa 3 kali tuh udah susah banget. Itu pun harus ngatur banget dalam 1 minggu dan 3 kali dibatasin. Nah ini sama ini, besok sama itu. Jadi lama-lama jadi kayak jenuh juga. Kayak kalau kayak gini sebenarnya kayak beban juga sih. Kalau seminggu full aku nggak ada resting gitu karena harus ngebagi-bagi ini juga capek. Ya akhirnya ya itulah kesimpulannya. Aku akhirnya ngepangkas, ya udah deh bagian olahraganya udah digeser ke paskib aja. Udah nanti minggu tuh udah dihabisin. Paling sama tadi beli apa ya yang bisa buat di rumah juga ya sama-sama, jadi nggak harus yang keluar nggak capek gitu, maksudnya nggak keluar tenaga lagi nih, karena jujur aja ketika apa sih istilahnya kayak nge-gym atau kayak misalkan jogging itu paling males tuh bagian part pulangnya. Sebenarnya pulang tuh kan energi udah habis semua di jalan malam-malam, kadang-kadang kan penuh aku jogging juga malam, nggak pagi ya, kadang kayak sore malam gitu jogging. Karena emang nyari suasana justru yang adem, nggak mau yang panas-panasnya. Kadang yang penting tetap bugar aja, dapat kardio lah bahasanya kayak gitu. Nah itu tuh bagian masa pas pulang. Jadi akhirnya ya gimana caranya supaya ngegeser yang kegiatan itu bisa harus effort jauh-jauh atau dua tempat tapi bisa compact lah dan satu kegiatan tuh rampung. Ya kira-kira kayak gitu. Hampir jarang sih sekarang bahkan untuk jogging yang benar-benar proper tuh harus benar-benar kosong. Kayak misalkan emang dalam 1 hari ini misalkan anak cuma pagi doang, setengah hari kosong, baru deh apa deh sorenya olahraga biar malamnya istirahat. Kan masih jarang-jarang nih punya waktu kayak gitu. Tapi kalau buat yang konsisten sekali sekarang udah hampir jarang. Karena kalau dulu itu ku bisa pakai semua kondimen di rumah buat olahraga, kayak tangga itu ku pakai buat lompat karena masih main basket kan, buat pull up. Terus juga kayak apa namanya tuh dulu punya kayak semacam altar gitu untuk duduk-duduk, itu ku pakai biasanya buat push up, buat sit up. Tapi sekarang udah hampir jarang banget pakai. Ya karena itu waktunya udah nggak ada. Pulang ke rumah kadang ya sekarang nih kita podcast pulang nyampe rumah jam 8 lah taruh ya. Jam 8 kita udah ngapain sih, energi udah habis banget. Jam 8 mau dipakai buat olahraga kayaknya udah habis, besok masih kerja lagi bangun pagi. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu akhirnya yang bikin jadi jenuh juga buat olahraga kayaknya. Udahlah kayaknya kalau emang lagi kosong banget aku tidur aja. Jadi kayak gitu. Ngalah juga ya. Kalau aku kepikiran ini apa namanya? Jangan kita terlalu disibukkan sama dunia pekerjaan jadi kayak ya apa namanya, jadi kayak nggak punya waktu nggak ya. punya waktu segala macamnya. Untuk menjaga diri. Kalau aku makanya nggak tahu disensor atau enggak, kayak jadi kayak pingin punya pekerjaan di mana tuh
yang ngatur waktunya pekerjaan itu kayak aku diri sendiri. Makanya kayak aku ya mungkin kayak jadi freelancer segala macamnya kayak, karena kayak aku enak banget sih lihat setiap berangkat kerja gitu ngelihat orang lagi jogging pagi-pagi jam 7 bisa atau jam 6 bisa ngelihat ada orang bisa, ini kerjanya apa sih dia kok bisa kayak olahraga di pagi hari, kayaknya rasanya kayak cemburu gitu sama orang-orang yang bisa kayak ngatur waktu olahraganya, ngatur waktu seperti itu dan nggak terikat sama, nggak tahu juga pekerjaan seperti apa, tapi aku ngerasa kayak ya dia bisa ngatur Waktunya lebih banyak pekerjaannya dan dia kayak nggak seperti yang aku yang kayak ada jam kerjanya segala macam, cuman ya itu sih bayangan dan harapanku kalau aku ngeliat sendiri, makanya ya mungkin yang aku lakuin bisa ya sebisanya aja tapi sambil berusaha untuk kayak punya impian juga, makanya kalau nanti masa tua seandainya aku nanti udah ya udah mungkin masa pensiun ya atau mungkin sebelum pensiun bahkan udah bisa nemuin karir yang lain yang dimana aku bisa ngatur jadwal diriku sendiri kayak gitu sih kalau. Tapi bahkan menurutku ya, aku kan juga sempat lah beberapa kali waktu lagi pas lagi jam-zamannya kuliah pandemi itu 2020 2021 itu sempat juga jadi freelancer kayak gitu ya, suka ngedit video, terus juga jadi streamer YouTube lah karena beberapa kali gitu ya. Tapi memang sebenarnya sih menurut aku ya, kita hidup itu memang nggak pernah nemuin kepuasan gitu. Karena bahkan menurutku aku pribadi aku justru lebih nyaman bekerja kayak gini kalau aku ya, karena menurutku bebannya kita tuh nggak perlu ngatur macam-macam. Jadi kayak udah terkonsep aja gitu loh. Karena ketika aku terjun sendiri, aku jadi kayak streamer, terus aku juga jadi tadi ya jadi apa sih istilahnya freelancer video, editor video gitu untuk ya teman-teman lah waktu itu dulu, atau foto gitu ya. Itu menurutku lebih monoton dan justru lebih nggak enak gitu. Apalagi kalau kondisinya di rumah, itu kita bebannya juga udah lebih kompak karena kita nggak, kalau di rumah cuma ngapa-ngapain kayaknya serasa nggak enak lah gitu, kayak langsung di rumah cuma tiduran doang atau cuma kerja doang, kalau itu nih di luar aja kan kayak gitu. Jadi itu yang gue alamin, bahkan kayak sampai orang ngomong di rumah sebenarnya ngapain sih, di rumah juga kayak nggak di rumah gitu waktu itu, karena emang streaming itu kan lumayan panjang juga kan ya, bisa 3 jam, 4 jam, kadang bahkan aku record buat bukan streaming, buat video biasa gitu ya. Itu harus namatin game kan, itu bisa sampai seharian, pagi ke malam. Ntar tinggal aku bikin partnya gitu. Nah, itu kan edit lagi lama. Itu aku lebih beban banget. Tapi memang plusnya adalah ya tadi Om bilang, kita lebih punya kelegaan. Tapi kalau memang nggak tuntutannya, kalau tuntutannya ada, kayak memang ada pekerjaan yang kita kerjakan mungkin dari freelance itu dan dengan data waktu tenggat yang lumayan mepet, menurutku sama aja sih. Cuman mungkin energinya nggak sampai terbuang seperti kita kerja kayak gini yang harus berangkat ke kantor, terus kayak main, pulang, makan, itu tuh udah nggak ke-provide lah maksudnya. Kalau di rumah kan kita mungkin ter-provide ya, di rumah ada orang tua mungkin, kalau aku kayak makan tinggal makan, mandi tinggal mandi. Jadi istilahnya ya plus minus lah, maksudnya sama lah menurutku partnya gitu. Karena dari beberapa temanku sendiri bahkan yang kerjanya sebagai streamer YouTube aja tuh beban luar biasa, karena apalagi kalau misalkan dia udah punya followers yang lumayan fanatik yang harus selalu streaming tepat waktu, itu bahkan terlambat streaming aja bisa dihujatnya luar biasa. Makanya menurutku memang hakikatnya semua pekerjaan itu memang berat menurut aku, nggak ada yang ringan, nggak ada yang gampang. Terkadang apa sih, kita ngeliat orang bisa sebebas itu olahraga, tapi kalau aku yang mandangnya kita tuh nggak tahu yang dipikirin tuh apa, karena aku kadang sudah mulai bisa bercermin gitu sendiri ke orang tua aku gitu, kayak bapakku tuh setiap pulang ke rumah kenapa sih selalu ngerokok, karena aku mikir gitu kan ya. Kadang kan kenapa, karena perbedaan itu beda banget gap yang aku alamin ketika bapakku itu nggak ngerokok sama ngerokok. Itu kalau dia nggak ngerokok tuh moodnya kayak bener-bener yang high lah, kalau kita di sini ya kayak high lah, kayak yang nggak bisa komunikasi yang panjang dan detail gitu. Tapi kalau dari ngerokok itu kayak keregulasi aja gitu, jadi enak ngobrolnya, lebih anteng. Dan gue mikir kayak apa jangan-jangan mungkin suara bapakku tuh banyak banget pikirannya, tapi dia kelihatannya berusaha untuk tetap keregulasi ya dengan caranya dia ya kayak gitu ya. Dan ini gue alamin juga, kayak terkadang kita membeli sesuatu atau kita pergi kemana-mana tuh nggak menggambarkan kebahagiaan. Jadi itu menutupi, mengcover dari segala macam permasalahan yang ada. Ini kalau yang gue alamin, yang gue rasakan gitu. Karena menurutku kebahagiaan itu kalau misalkan kayak berupa barang atau itu semu.
aku nggak bisa bilang itu mutlak, karena yang mutlak itu yang bisa kita rasain sendiri. Ya kayak misalkan ya itu, kayak aku ngerasa, hari ini kayaknya enak, hari ini tuh, kenapa ya kayak nyaman banget, kayak apa istilahnya sih, yang nggak bisa dilihat dari luar lah gitu. Ya kayak gitu sih, karena pekerjaan aku kadang dulu bahkan aku cerita ke orang tua gitu, kerjaanku kayak gini, enak kerjaan lu ya, kayak cuma sekedar ini main dong, tapi aku pikir kerjaan bapakku lebih enak, cuman di atas mesin kontraktor besar, suruh minang kontainer turun udah di situ doang, dia nggak harus berdiri, karena apa, cuma main mesin, enakan dia, biar kata kerja 9 jam tapi kerja di mesin cuma duduk enak. Kalau kita harus gerak, belum resiko lain ketendang, ya mungkin resiko bapakku lebih besar kali ya. Kalau kontainernya jatuh, ruginya bisa miliaran mungkin. Tapi masih kalau dibanding pengeluaran energinya, kita lebih banyak. Tentu kayak gitu. Makanya apa sih? Memang yang paling enak itu adalah nggak kerja, punya duit, udah gitu. Punya passive income yang bisa terus berjalan. Menurutku itu yang paling enak. Tapi diem dong di rumah juga nggak enak. Menurutku udah semuanya nggak enak banget. Nggak enak banget, beneran. Aku kayak minggu aja nih, kayak pas skip libur nih dari 17 Agustus sampai sekarang. Kayak minggu, biasanya gue pagi-pagi udah prepare, gue rajin banget, pagi udah mandi, udah pakai seragam, udah siap olahraga nih. Karena udah nggak ada, gue ngapain ya gitu. Kayak nggak ada tujuan gitu. Ini kayak sekarang, kayak pacarku sekarang balik lagi nih ke Cirebon kuliah. Biasanya aku punya partneran nih, kayak kita mau ngapain nih, kita olahraga yuk, kita mau kemana. Kayak sekarang nggak ada dia sama keluarga. Mana mau dia olahraga, pasti maunya jalan-jalan, pasti maunya main kan. Jadi bisa dibilang jalan-jalan sama keluarga hambar gitu ya? Enggak hambar. Coba Tapi di sisi lain ada sebenarnya sosok yang mengangani sosok Lutfi yang dulu yang mungkin bisa lebih banyak sama keluarga. Betul. Nah, makanya akhirnya aku mulai ngerasa sentimental value-nya tuh, ya tadi mulai ngerasa kayak bapakku, mungkin ini kali ya yang bapakku sering dulu lakuin ke aku, kayak kenapa setiap pulang kerja dia selalu bawa makanan, kenapa setiap pulang kerja dia selalu ngajak, ayo kita kesini. Ya akhirnya semenjak itu pagi sekarang aku udah bisa bawa mobil, ya udah ayo deh. Tapi maksudnya jadi apa istilahnya, ya karena kan gini ya, kalau sama keluarga itu kan nggak satu orang ya, banyak. Dan kalau diajak kayak ayo kita ke mall yuk, mau kemana, mau ke sini, bosan bang, gitu misalnya, kan udah sama keluarga ya. Nah gue ya suka bercandain, ya udah yuk mau kemana? Wah, gitu. Enggak sih, kayak kadang gue suka sih ngajak-ngajak ke tempat baru, kayak main ice skating yuk, gitu, ayo main ini yuk, main. Ya cuman maksudnya apa sih istilahnya, bebannya lebih banyak lah maksudnya gitu. Jadi kadang kan ya aku main itu nggak cuma sekedar untuk jalan-jalan ya, tapi juga butuh ruang untuk gue juga nyalurin stres juga. Tapi yang biasanya paling mengangani sosok kita dulu itu adalah biasanya seorang ibu. Betul, ibu ketika misalnya perhatian kita teralihkan gitu, yang mungkin dulu dia selalu perhatian kita, dia yang merasa kehilangan. Betul. Karena itu kerasa banget. Apalagi pas kayak udah kerja sekarang kan, pulang malam kadang kemana aja sih gitu, kok lama banget pulangnya, kadang kayak gitu ya. Itu sih akhirnya yang bikin aku juga sebenarnya apa ya istilahnya, kalau yang tadi aku bilang, kalau misalkan mungkin aku pergi gitu, kayak ya mungkin apalagi aku anak pertama ya, yang memang ya istilahnya orang tua tunggu-tunggu lah dulunya gitu, kayak terjadi apa dia. Terus sekarang aku punya adik juga, adikku juga masih kuliah juga, jadi masih butuh support kakak juga kan. Masih ada lah maksudnya ya hal-hal yang masih dibebankan lah buat aku gitu. Makanya ya pekerjaan itu memang merubah pola kehidupan kita, tapi sebenarnya menurut aku jadi lebih memberikan makna aja sih kenapa kita harus begini begitu. Ternyata capeknya kita itu juga bisa memberikan arti juga buat orang lain gitu. Ternyata bekerja itu bukan cuma kita dapat duit, tapi bentuk-bentuk sosial, kita bersosial sama orang ini sebenarnya kita juga butuh itu. Ini juga berkaitan juga sih dengan masalah umur panjang ya, bahwa ternyata manusia itu ketika dia merasa kesepian, dia akan membuat seseorang itu menjadi lebih sakit sebanyak 25% gitu. Bahkan ya menurut studi tersebut, kita lebih baik berada di hubungan yang buruk, toksik, dibanding kesepian. Gitu ya, mungkin hubungan apapun ya. Dan ya hubungan lebih baik ya blokir juga, tapi hubungan apapun lebih baik itu tuh ada hubungan lah dibanding tidak sama sekali. Itu juga alasan mengapa
ya kalau di daerahku ya di Jawa itu kan cukup banyak bersosial seperti itu. Itu juga salah satunya mengapa mereka tuh umur-umurnya panjang. Betul. Dan itu bukan nggak ada alasannya. Karena ketika orang merasa kesepian, dia tidak memiliki motivasi untuk hidup. Terus makanya kenapa orang tua itu ketika ditinggal sama anaknya seringkali lebih cepat matinya. Betul. Gara-gara dia nggak ada yang ngingetin makan, dia bodo amat. Reseptor-reseptornya juga udah rusak. Gitu. Jadi hidup tuh udah nggak ada tujuan lagi, kayak buat apa ya gue hidup. Dan rata-rata biasanya orang tua itu biasanya udah umur 70-an kan, mereka udah bawaan pengen mati aja udah. Wah menarik, langsung ke kesimpulan kali udah. Iya udah mulai nyerempet jauh. Karena emang gong banget sih. Kan tentang filosofi hidup itu berat ngomongin dalam banget. Langsung penutup aja ya. Kalau aku nyambung yang itu, ya itu tujuan yang kenapa aku pengen mau freelancer, karena ya pasti ada setiap pekerjaan itu pasti nggak enak. Cuma aku ngerasa dengan freelancer ya aku bisa lebih bebas ya. Waktu untuk kan kayak aku role modelnya kayak Raditya Dika, maksudnya dia bisa ngatur waktu. Ya udah aku mau nulis, fokus ditulis di jam sekian sampai jam sekian, nanti sisanya buat keluarga. Walaupun memang ya mungkin tetap aja waktunya bisa terbatas juga untuk waktu bareng sama keluarga, tapi kayak lebih enak lah. Sedangkan kayak aku kan kerja aja dari Bekasi kan jauh, waktu untuk pulang pergi aja udah sampai 3 sampai 4 jam lah kalau nggak macet kan. Kalau macet banget kayak gitu. Tapi istilahnya itu sih dimana aku lakuin itu karena aku ngerasa ada ikatan sama anakku, dimana aku kayak pingin anakku tuh kayak nggak kayak pingin jauh ya, jauh dari seperti apa yang aku lakukan kayak gitu. Dimana aku ngelihat potensinya segala macamnya, dan rasanya ya balik lagi kalau tujuanku, kalau misalkan aku pingin karena kamu bisa berkembang dengan caramu, dengan minatmu, tapi aku nggak nunjukin bahwa aku juga bisa seperti itu, rasanya kayak agak ngomong kosong kalau misalkan aku nggak nunjukin buktinya kayak gitu. Dan ya aku rasa pembuktian yang paling efektif adalah pembuktian dari diriku sendiri dibanding aku nunjukin ini ada orang-orang yang sukses, ada Titiek Puspa bisa berkecimpung nyanyi, ada Jackie Chan misalnya segala macam. Ya seperti itu. Tapi menarik. Jadi bagaimana Om menghadapi ketidakpastian membuat usaha, bagaimana menghadapi kemungkinan kebangkrutan yang kemungkinan itu sangat besar sekali di indeks ekonomi. Nah kalau dari akunya kan emang mungkin aku kan lebih brutal kalau seandainya masih single ya. Tapi karena aku udah berkeluarga ya pasti aku harus ada zona save money-nya ya, udah kerja biasa. Tapi sambil aku ngelakuin kerja-kerja yang aku suka, gimana yang mau rugi mau untung rugi ya tetap aja aku kan ada save money-nya dengan pekerjaan yang sama sekarang kayak gitu. Dan secara idealnya sih pasti akan sulit sekali, tapi ya udah aku lakuin yang aku bisa aja. Dan paling yang bisa dilakukan adalah ya aku harus ngelakuin kerjaan yang aku suka, sehingga ya karena aku suka ketika kosong ya udah aku lakuin aja kayak gitu. Aku nggak ada aduh malas nih kayak gitu ya. Kalau emang bukan bidangku ya aku nggak mau ngelakuin karena berkaitan dengan motivasi jangka panjangnya kayak gitu sih kalau dari aku. Iya, menarik. Jadi istilahnya half ya. Jadi nggak half juga ya. Jadi dibuat usahanya, kita tempat dulu, kita lihat ini berproyeksi ke depan nggak. Kalau mau oke, belum nunggu profit baru tinggalkan. Iya, dan aku sih bayanganku aku harus kayak istilahnya punya 3 atau 4 kali gaji lebih besar di freelance baru bisa ninggalin yang utama. Itu betul sih. Kayak gitu sih, maksudnya bayanganku seperti itu lah. Maksudnya dan sesuai yang dirimu bilang ya, aku ngelakuin kayak gitu kayaknya rasanya memang karena hubungan relasi dengan orang lain, jadi kayak ngerasa ya hidup ini nggak boleh kayak gini-gini. Jadi aku harus lebih growth, lebih berkembang, ya lebih berdampak, ya seperti itulah. Maksudnya jadi punya motivasi untuk akhirnya bisa berumur hidup panjang kayak itu. Kenapa hidup nggak boleh gini-gini aja? Kayaknya udah hakikatnya manusia ya. Kayak dulu manusia cukup kok pakai kalkulator gitu. Dulu manusia kayaknya cukup pakai radio, tapi kayaknya manusia mungkin nggak pernah puas ya kayaknya. Terus muncullah teknologi komputer lah, muncullah teknologi ChatGPT lah kayak gitu. Kayak dulu cuma jalan kaki juga cukup, tapi kemudian muncul teknologi sepeda, roda motor yang mungkin nggak tahu ada mesin teleport nanti suatu saat nanti. Kayaknya nggak tahu deh. Hakikatnya manusia sih sama kayak umur dulu umur bisa 32 tahun dan nggak masalah, tapi sekarang kayaknya umur 32 tahun itu namanya mati muda kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang masalah. Iya. Udah aku kayak ngeliat ya itu sih hakikat manusia. Tadi ngomongin teleport, narkotik.
ketika kita menggunakan teleport kan badan kita kan terpotong dan terpindah ke sana. Nah kira-kira itu jadi arwah kita atau arwah baru? Kalau dari bayanganku sih, aku nggak tahu juga sih. Kan badan kita di sini, kita dipindahin awal di sini, pindahin ke sana kan. Nah kemungkinan kan kita nggak tahu ya apakah ada di otak kita dan otakku juga akan kebelah kan. Nah Mungkin kemungkinan malah jadi kepikirannya entah mungkin teleport itu mungkin terjadi ketika kita nggak berwujud fisik, mungkin kita udah berwujud data, sehingga seperti layaknya data bisa mudah dengan pindah dari satu tempat, satu server ke server lain ketika tubuh kita bukan biologis lagi. Mungkin Aku mikirnya malah apa kita akan ada alat untuk buat jadi mikro masuk ke jaringan terus kita ke transfer melalui sinyal internet dan lain dan bisa masuk kemana-mana. Itu juga bisa karena aku juga punya tuh kalau teori-teori gitu sih nanti kayak teori mesin waktu itu juga seru tuh kalau dibahas itu karena gue jujur aja aku selama aku SMA aku suka banget sama pelajaran fisika. Aku belajar dulu fisika kuantum, terus kayak tentang realitas, tentang hubungan. Kan ada tuh istilahnya, fisika juga punya tuh pembahasan tentang kayak alam dunia dan alam roh juga, lapisan-lapisan yang ada di dunia itu juga ada. Dan aku juga dulu senang banget. Wah, kebayang ini berarti bayangan masa depan menurut versi kalian. Itu masa keren. depan. Oh itu keren. Itu penutup dariku. Dari kalian gimana, ada kata-kata penutup? dulu Ya kalau aku mah gini aja sih intinya ya kita memang pada akhirnya akan mati ya akan mengakhiri hidup juga ya akan berakhir lah, bukan mengakhiri berarti kita bunuh diri dong, akan berakhir lah hidup juga. Tapi maksudnya setidaknya dalam hidup itu walaupun kita tidak bisa memberikan kebaikan, Adanya udah beda sih. tapi ya setidaknya tetap ada kebahagiaan lah yang kita rasakan. Ya terutama sih untuk kebahagiaan diri sendiri ya. Karena tapi kebahagiaannya positif, jangan yang negatif. Karena ketika kita punya kebahagiaan diri, orang pasti akan merasakan kebahagiaannya juga. Ya at least semoga bisa tersalurkan juga. Nah, aku punya satu pelajaran penting yang aku dapetin tentang berbagi duit. Jadi pernah satu kala, aku itu memang kondisinya lagi mepet banget, gak punya duit. Punya tapi maksudnya udah mentok banget, udah sisa uang terakhir. Waktu itu kondisinya lagi H-1-nya takbiran. Jadi kalau lebaran kan ada takbiran tuh malam sebelum lebaran ya. Jadi istilahnya 3 hari sebelum lebaran lah bahasanya. Itu gue gak punya duit banget, sampai di rumah saudara minta duit. Di saat itu kita pertimbangan berat dong. Aku pulang gak bisa ngisi bensin, apa aku harus merelakan uang ini buat, karena kan banyak, ada saudara yang saudara, bukan minta sih sebenarnya kayak bercanda, ayah punya uang nggak buat ini buat jajan gitu. Ya kita kan ya sebagai ya insan, om lah gitu. Kan kayak dalam hati juga kayak kalau nggak dikasih kasihan juga ya waktu itu. Asal ada gengsi yang ngeberatin, tapi aku berusaha buat kayak ya udahlah nggak apa-apa, mungkin ntar rezeki bakal diganti lagi. Itu aku kasih, aku inget banget ada 5 anak 50.000, jadi 10.000. Aku kasih 50.000. Malam itu tidur, tahu nggak digantinya berapa besok paginya? 5 juta. Diganti 5 juta. Nggak tahu, orang tua tiba-tiba dapat duit 50 juta dibagi 5. Itu yang ku alami. Bener ya, kita nggak mau berbagi, tapi karena kepepet dan gengsi tadi. Tapi yang tadi ku bilang, kehidupan itu memang nggak pernah kita ketahui ya. Mungkin Tuhan juga melihat. Ya walaupun lu memang sebenarnya nggak ikhlas, tapi niat lu nggak ada buat ngasih gitu loh. Jadi dari ku bilang walaupun kita ya udahlah kita bahagia, aku juga bahagia sebenarnya ngasih duit, tapi mungkin saat itu karena nggak punya duit jadi nggak ada. Tapi setelah dikasih tuh ternyata diganti dengan yang lebih besar lagi, dan itu aku berpikir bahwa nggak ada salahnya. Walaupun mungkin kayak ketika kita melihat pengemis di jalan kayak mungkin dia bohong, mungkin aja dia ya pura-pura. Tapi menurutku itu bukan urusan kita untuk menjudge itu. Ya udahlah, terserah ya Allah aja lah atau Tuhan. Karena ya aku udah ngerasain sendiri, ternyata digantinya bisa sekilat itu dan secepat itu gitu loh. Karena 5 ketemunya 5 loh. Maksudnya ya itu yang gue alamin, 5 ketemu 5 berarti kan emang langsung digantinya berpuluh-puluh lipat gitu loh. Nah itu aku selalu bilang ke adikku sendiri, jangan pernah pelit buat berbagi. Itu poin penting dalam hidup yang pernah jangan lupa. Mau lu cuma punya 10.000 kasih, lu punya duit 2.000 kasih.
Karena lu nggak pernah tahu 2000 itu bisa dipakai buat apa sama orang. Aku bilang kayak gitu. Karena ya itu yang selalu itu terjadi tahun ini. Terjadi tahun ini. Itu bener aku nggak punya duit banget lebaran. Aku mau ngasih apa ke saudara. Karena emang pengeluaran banyak banget buat beli baju, buat beli ini kan. Udah miris nih, duit ada 100.000, 100.000 ya buat makan lah sampai lebaran, ya kan setidaknya gitu buat jajan, buat takbiran kali jalan-jalan. Ya itu sih, dengan berat hati ternyata tetap dikasih dengan yang lebih baik. Ya kan begitu aku mikir kayak ya udah mungkin memang apa sih, mungkin ya Tuhan itu nggak melihat kebaikan itu hanya dari apa yang kita berikan, tapi dari bahkan dari sekedar niat kita aja, walaupun sebenarnya dalam hati enggak bener-bener pengen, tapi dengan uluran tangan kita ngasih, berarti kan sebenarnya kita pengen ya. Dan itu udah dicatat dan bisa jadi diganti dengan lebih baik lagi. Mungkin nggak berupa duit ya, mungkin buat teman-teman ya, tapi ya mungkin dengan bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan atau dengan diberikan hari yang baik, diberi kesehatan, itu menurutku udah salah satu value yang terbesar. Berarti jangan pernah lupa untuk memberi kebaikan juga ke orang kalau kita merasa diri kita mungkin masih lebih baik kayak gitu. Super. Sobat subur. Oke. Ya. Ya paling ini sih menurutnya adalah kan ini bagi masyarakat untuk memperpanjang hidup kan. Ya caranya adalah ya kita berbaik-baiklah sama orang. Ya kita janganlah Cari masalah ya. cari masalah, cari gara-gara sama orang. Karena itu tadi sebagai lagi berhubungan baik itu selaras dengan jadi kita tuh jadi lebih sehat gitu. Dan memang itu udah ada penelitiannya gitu, bukan cuma filosofis doang gitu. Ya kita berhubungan baik aja lah. Oke teman-teman, mungkin agak ngalor ngidul tapi tetap izinnya kita akhirnya ketemu topik lagi, saling membantu lah untuk merapatkan obrolan ke topik. Oke, terima kasih buat teman-teman kalau ada buat masukan, saran apa tadi topik-topik berikutnya kayak Bisa kirim ke PO Box 1000. Waduh, jadul banget. Kayak dulu hadiah es krim ya, hadiah apa, Torabika susu. Oke guys, see you. Bye.